Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Bandung. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Kiara Condong dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Surabaya. Naik kereta api dengan waktu tempuh terlama. Apalagi kalau bukan kereta api anomali, kereta api Pasundan. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Pasundan hari ini dari Kiara Condong menuju ke Surabaya Gubeng? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Seperti inilah untuk suasana di depan stasiun Kiara Condong pada pagi hari ini, tanggal 30 November 2025. Untuk stasiun Kiara Condong ini merupakan stasiun besar di kota Bandung untuk keberangkatan kereta api yang notabene full ekonomi ataupun juga kereta campuran. Macam kereta api Pasundan, Kahuripan, Kuto Jaya Selatan, Serayu berhentinya di stasiun ini teman-teman. Stasiun Kiara Condong ini punya anomali lain, yaitu Skybridge-nya yang nggak masuk akal sih menurut saya. Nah, bangunan utamanya sebenarnya di sebelah sini. Ini merupakan bangunan lama, ini bangunan baru ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini itu ada rel ya. Nah, rel ini tuh menuju ke tempat penyimpanan rangkaian kereta di sana. Dan juga kalau ke arah sana nyebrang jalan raya itu merupakan Balayasa Jembatan kalau nggak salah. Balayasa Sintel kalau di Maps namanya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sana ada rangkaian kereta yang terparkir. Itu nampaknya rangkaian kereta api Kahuripan. Sekarang udah jam 10:20. Ini itu hari Minggu. Nanti kita lihat keretanya rame atau enggak ya. Kereta api Pasundan tersedia di jalur nomor 4 ya. Dulu tuh tempat check-in-nya di sini, teman-teman. Tapi sekarang udah pindah ya ke sebelah sana. Ke atas itu ada tempat jajan, ada tempat oleh-oleh juga. Terus di sini ada layanan customer service serta loket. Jadi apabila teman-teman mau beli tiket secara langsung, bisa ke sini ya. Di Kiara Condong juga udah ada face recognition ya teman-teman. Dan kereta Pasundannya udah tersedia di jalur 4 sana. Nah, untuk pindah peron itu lewat Skybridge. Dan naiknya lumayan jauh teman-teman. Ini dari belakang ke arah depan lagi ya. Padahal kalau pintu masuknya sebelah sana enak tuh. Nggak begitu jauh. Nah, jadi untuk aksesnya itu naik turun lewat sini teman-teman. Bisa dilihat ya. Tuh, lumayan tinggi banget. Jadi cukup effort untuk check-in di stasiun Kiara Condong ini. Buat teman-teman yang mau naik kereta dari Kiara Condong, jangan sampai datang terlalu mepet. Karena rentan ketinggalan kereta. Kalau keretanya masuk di jalur 7 sih enak ya. Kereta api Pasundan ada di jalur 4 sini ya. Jadi harus turun dulu teman-teman. Nah, tuh lumayan banget turunnya. Kalau bawa barang di sini banyak, lumayan PR juga. Apalagi kalau bawa anak ya, gendong anak. Terus untuk lansia juga tuh PR sekali. Sekarang saya bakal naik di kereta ekonomi 7 ya. Kursi nomor 17 Delta. Yuk, lewat sini berarti lebih dekat. Nah, di sini nih. Dapat full jendela ya, alhamdulillah. Untuk kereta ekonomi 7 ini adalah kereta paling belakang ya. Tidak ada pembangkit lagi ataupun juga bagasi, jadi nanti juga bisa back ride teman-teman. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Itu ada lokomotif.
Sepertinya lokomotif kereta api Pasundan ya. Jadi kalau lokomotifnya tetepan dikirim dari arah Bandung teman-teman. CC2039818. Bawah satu kereta pembangkit ya. Untuk susunan rangkaian kereta api Pasundan pada perjalanan kali ini, di paling depan nanti ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 3, di belakang kereta ekonomi 3 ada kereta makan pembangkit, dan di belakang kereta makan pembangkit ada ekonomi 4, 5, 6, 7. Lokomotifnya sekarang mau dipasang ya teman-teman. Namun sepertinya membawa kereta LD atau kereta luar dinas. Mungkin bakal dikirim ke Yogyakarta entah kemana lah. Entah bablas dibawa ke Surabaya. Tersedia di jalan apa? Yang telah tersedia di jalan apa? Kereta api Pasundan dengan jadwal keberangkatan pada pukul 11 Malaya, Ciamis Bojong Karangpucil, Banjar Sidoarjo, Curug lagi. Sekarang untuk ngepelnya di stasiun ini pakai alat ya teman-teman. Lucu. Jadi bisa dioperasiin sambil jalan-jalan gini. Asik banget. Ternyata di sini itu ada informasi seputar daftar panjang jalur di stasiun Kiara Condong ya. Ini ada jalur 1 sampai dengan jalur 10. Tapi untuk jalur 7 sampai 10 ini rasanya bukan jalur yang untuk kereta api ya teman-teman. Yang jalur dilewati kereta api secara reguler itu jalur 1 sampai dengan jalur 6. Ini panjangnya dimulai dari 380 meter, 400, 440, dan lain-lain ya. Untuk kode train mark, kereta api Pasundan saat ini sudah full E ya teman-teman, sehingga bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. 39 adalah berat maksimumnya, 39 ton, dan 5 adalah tipe bogi atau roda K5. Dan ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Pasundan ya. Berangkat dari stasiun Kiara Condong, akan berhenti di stasiun Rancaikek, Leles, Cibatu, Cipeundeuy, Tasikmalaya, Ciamis, Bojong, Karangpucung, Banjar, Sidoarjo, Curug Leki, Maos, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, Sragen, Walikukun, Ngawi, Madiun, Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan berakhir di stasiun Surabaya Gubeng. Pemberhentiannya ini banyak banget. Tepat sesuai dengan jadwal ya, pukul 11 lebih 10 menit kereta api Pasundan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pasundan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 13 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Sekarang kereta api Pasundan sudah diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 7 masih lengang banget ya. Masih banyak kursi yang belum terisi. Tadi saya cek untuk ketersediaan kursi di kereta ekonomi 7 ini memang paling lengang. Masih ada sekitar 40 kursi gitu teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau cerita dulu sedikit seputar kereta api Pasundan yang saya ketahui. Untuk asal-usul penamaan dari Pasundan, diambil dari nama lain Jawa Barat yaitu Tanah Pasundan. Dan untuk kereta api Pasundan merupakan kereta full kelas ekonomi
yang melayani perjalanan dari kota Bandung menuju ke kota Surabaya yang mulai dioperasikan pada tanggal 18 Februari tahun 1996. Nah, untuk kereta Pasundan melewati jalur lintas selatan dari stasiun Kiara Condong nanti bakal lewat ke arah Tasikmalaya, Banjar, Keroya, Lempuyangan, Madiun sampai dengan ke arah stasiun Surabaya Gubeng. Untuk saat ini sudah menggunakan armada terbaru yaitu kereta ekonomi New Generation modifikasi, dan kereta yang lebih baru, kereta yang lebih nyaman sudah menghadap satu arah laju kereta ya. Lalu untuk harga tiketnya, kereta api Pasundan ini ada di kisaran Rp410.000 sampai dengan Rp500.000 apabila bukan promo. Tapi sejak berganti armada 1 Agustus kemarin sampai dengan akhir November saat ini, harga tiketnya masih dapat promo potongan 10%. Jadi lumayan banget, berasa lebih worth it aja sih kalau harganya masih ada di angka 300 ribuan ya. Kalau 400 ribu rasanya udah cukup mahal teman-teman. Nah, perjalanan kereta api Pasundan ini akan berangkat jam 11.10 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 13 jam 30 menit, dan diperkirakan akan tiba di kota Surabaya tengah malam nanti pukul 00.40 menit. Jadi memang waktu tempuh terlama untuk kereta api di jalur Bandung-Surabaya. Sekarang kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Rancaikek ya. Ada beberapa orang yang naik di stasiun ini. Salah satu yang enak dari kereta Pasundan itu adalah berhenti di stasiun Rancaikek teman-teman. Emang bisa jadi opsi alternatif pilihan saya banget ya, karena rumah saya dekat sama stasiun Rancaikek. Semoga nanti kedepannya banyak kereta api yang berhenti di stasiun ini, terutama kereta-kereta ekonomi macam Serayu, Kahuripan, Kuto Jaya Selatan gitu-gitu ya. Sekarang ini kereta api Pasundan sudah melintas di stasiun Cicalengka ya. Dan jalur dari arah Cicalengka menuju ke arah Cipendei, lalu ke arah Tasikmalaya menjadi salah satu jalur paling ekstrim di Indonesia. Dengan kontur tanah naik turun dan juga lintasan berkelok-kelok. Kalau di jalur ini, kontur tanahnya itu sekitar 25 per mil, yang dimana tiap jarak 1 km terdapat perbedaan ketinggian sekitar 25 mdpl. Dan jalur di sini juga pemandangannya bagus banget ya teman-teman, terutama nanti di jalur dari arah Lebak Jero sampai dengan Leles, lalu ke arah Cibatu sampai dengan ke arah Cipendei. Kami informasikan bagi siapa saja yang melakukan tindak asusila dan atau kekerasan seksual akan mendapat hukuman berat jika terdapat
Sekarang jam 12 lebih 5 menit ya, sudah tiba di stasiun Leles. Dan stasiun Leles ini masuk di Kabupaten Garut. Stasiunnya ada di sana teman-teman. Dan stasiun ini juga dekat dengan keramaian ya, dekat dengan jalan raya jalur menuju ke arah Garut. Secara jadwal, kereta api Pasundan berhenti di stasiun Leles ini dari pukul 12 lebih 7 menit sampai dengan 12 lebih 17 menit. Kurang lebih selama 10 menit karena di stasiun Leles harus tunggu bersilang dengan kereta api Serayu yang notabene kereta ekonomi bersubsidi dengan kelas di bawahnya Pasundan. Lokomotif kereta api Serayu CC2030203 Depo Induk SDT ya. Nah, untuk lokomotif ini liverinya langka, white and blue, satu-satunya yang ada di Pulau Jawa. Tapi livery seperti ini masih digunakan di Sumatera ya teman-teman. Sekarang ini kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Cibatu dan bertemu dengan kereta lokal Garut Cibatuan ya, dari stasiun Garut tujuan ke stasiun Purwakarta. Lokal Garut hari Minggu rame banget ya. Sekarang ini sudah berangkat lagi dari stasiun Cibatu ya. Dan di Cibatu ada dua perpecahan jalur kereta api Pasundan bergerak menuju arah kiri menuju Cipendei dan ada jalur ke kanan menuju stasiun Garut. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan ya. Ini adalah nasi telur kulit crispy. Dan menu ini harganya Rp33.000. Untuk isiannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ada satu porsi nasi, lalu ada kulit crispy, telur, dan juga ada sambal bawang. Nah, sekarang saya mau coba dulu makan siang dengan nasi telur kulit crispy. Ini menjadi salah satu menu favorit juga ya teman-teman. Dan hanya ada di kereta full ekonomi. Ini ketika dibuka sambal bawangnya udah wangi banget. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ini tuh sambalnya enak banget, asli mantap ya. Ini kulitnya nih, kulitnya juga masih crispy banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13 lebih 7 menit ya. Kereta api Pasundan yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cipendei.
Seperti biasa kalau di Cipendei kita jajan-jajan dulu bentar ya. Perjalanan kereta api Pasundan. Di sini berhenti kurang lebih selama 11 menit ya, dari 13.09 sampai dengan 13 lebih 20 menit. Dan akan tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari Solo Balapan tujuan ke arah Bandung. Enaknya lagi, karena berhenti lama di stasiun Cipendei, teman-teman bisa jajan-jajan dulu tuh di kedai-kedai yang ada di sini ya. Nah, jadi warung-warung yang dulu ada di area depan stasiun sekarang berpindah ke area dalam. Mantep banget. Sekarang udah jam 13 lebih 24 menit ya. Udah lambat 4 menit. Dan masih menunggu kereta api Lodaya. Belum ada tanda-tanda Lodayanya bakal datang teman-teman. Lodayanya telat ya. Kereta api Lodaya sudah masuk di stasiun Cipendei. Harusnya masuk itu 13.16, ini 13 lebih 33 menit baru masuk. Lodaya telat, ya berefek ke Pasundan juga telat teman-teman. Sekarang pukul 13 lebih 35 menit ya. Berangkat lagi dari stasiun Cipendei. Lambat 15 menit. Gara-gara nunggu Lodaya nih. Jadi tadi itu setelah berangkat dari Kiara Condong suhunya 24 derajat Celcius ya. Itu pun hitungannya nggak terlalu adem teman-teman. Sekarang makin siang suhunya naik ke angka 26 derajat. Yang saya agak heran kenapa ya kereta-kereta dari arah Bandung itu tuh AC-nya nggak begitu dingin, beda sama kereta-kereta dari arah Surabaya. Terus kalau ditanya kenapa nggak komplain aja ke kondektur, ini udah komplain ya. Tadi komplain itu jam 11.50, terus ditanggapi jam 12.21. Barusan saya ini lagi teman-teman, chat lagi tuh, 13 lebih 39 menit. Sekarang ini jam 14 lebih 13 menit. Kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Tasikmalaya. Lambat 10 menit ya teman-teman. Dan di Tasik banyak yang naik tuh. Cuman berhenti 2 menit ya. Sekarang pukul 14 lebih 15 menit berangkat lagi dari stasiun Tasikmalaya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 14 lebih 34 menit. Kereta api Pasundan yang saya naiki sudah tiba di stasiun Ciamis. Dan di stasiun Ciamis ini bakal tunggu bersilang dengan kereta api Pasundan lagi. Biasanya Pasundan dari arah Surabaya udah nunggu ya. Tapi ini Pasundan dari arah Surabayanya telat juga teman-teman. Pasundan yang saya naiki tiba di stasiun Ciamis aja udah lambat loh padahal.
Sekarang ini perjalanan kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Bojong pukul 14:48 ya. Berhenti di sini bukan untuk naik turun penumpang teman-teman, tapi untuk tunggu bersilang saja. Dan Pasundan akan tunggu silang kereta api Malabar dari Malang tujuan Bandung. Salah satu yang bikin perjalanan kereta api Pasundan ini lama, terutama di jalur single track dari arah Cicalengka sampai dengan ke Kroya. Keretanya bakal kalah silang terus. Teman-teman tadi lihat udah berapa kali kalah silang, ini di Bojong, tunggu Malabar, nanti maju lagi satu petak di Karangpucung, tunggu Argo Wilis. Wow, di Bojong ini panas ya teman-teman, dan AC di kereta ekonomi 7 di kursi saya rasanya juga nggak seadem kursi bagian belakang. Padahal udah komplain dari tadi loh. Sekarang ini jam 15:14, kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Karangpucung, satu petak sebelum stasiun Banjar ya. Berhenti lagi di sini untuk tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Berangkat lagi dari stasiun Karangpucung pukul 15:20 ya. Harusnya 15:15 itu berangkat Banjar teman-teman. Tapi ini sampai Banjar aja belum ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 15:26 ya. Kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Banjar, ada keterlambatan sekitar 16 menit. Yang naik kereta api Pasundan di stasiun Banjar rame banget ya. Sekarang jam 15:30 ya. Berangkat lagi dari stasiun Banjar, lambat 15 menit. Ini kereta api dari arah timur teman-teman. Itu telat semua ya, dimulai dari Lodaya, Malabar, Argo Wilis, Brefek, pada keterlambatan kereta api Pasundan juga. Sekarang jam 15:59 ya. Sudah tiba di stasiun Sidareja. Ini sudah memasuki Kabupaten Cilacap dan juga Daop 5 Purwokerto. Barusan yang naik dari stasiun Sidareja rame banget teman-teman. Pukul 16:32 berangkat dari stasiun Jeruk Legi, lambat 17 menit ya. Jadi di jalur antara Banjar sampai dengan Jeruk Legi ini tadi banyak taspa teman-teman. Kayaknya lagi ganti wesel gitu, atau ada penggantian bantalan atau penggantian rel juga sih.
Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 16:45. Kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Maos. Barusan ada yang naik ya, 1 orang kayaknya teman-teman. Dan stasiun Maos sekarang sedang dalam tahap pembangunan peron tinggi. Ini juga mau dibangun peron tinggi ya, udah kelihatan tuh. Udah ada besi-besi yang nancep. Sekarang berangkat lagi dari stasiun Maos ya, 16:46. Harusnya jam segini udah sampai di Kroya teman-teman. Tapi baru berangkat Maos ya. Maos ke Kroya mungkin sekitar 10-15 menitan. Di Maos ini ada depo Pertamina ya teman-teman. Dan melayani juga perjalanan Gamao Tanker dari Tegalarangan menuju ke Maos PP. Disinilah pertemuan jalur dari 2 arah ya. Ada jalur dari Bandung dan juga jalur dari arah Cirebon Purwokerto. Pertemuan di stasiun Kroya. Sekarang baru tiba di stasiun Kroya pukul 16:59 ya. Telatnya lumayan banyak teman-teman. Ini baru nyampe stasiun Kroya bertemu dengan kereta api Jakatingkir. Harusnya disusul Gaya Baru Malam Selatan dan Jakatingkir ya. Tapi karena si Pasundannya telat, jadi cuma dapat momen sepotong doang. Terus ini juga ada kereta api Kertanegara ya, dari stasiun Malang tujuan ke stasiun Purwokerto. Di stasiun Kroya ini ada pengisian air untuk tangki toilet ya. Nah, secara jadwal kereta api Pasundan harusnya berhenti mulai pukul 16:45 sampai dengan 17:09. Berhentinya lama banget di stasiun Kroya karena jadwal disusul kereta api Gaya Baru Malam Selatan dan juga Jakatingkir. Tapi karena Pasundan telat 15 menitan, sehingga tadi pas masuk, pas Jakatingkirnya juga berangkat teman-teman. Gak dapet momen 2 penyusulan ya. Stasiun Kroya ini juga menjadi stasiun terbesar di area Daop 5 Purwokerto. Emplasmennya panjang banget ya teman-teman, dari ujung percabangan sana sampai dengan ujung Wesel sana. Secara luas wilayah, stasiun Kroya ini gede banget, mengalahkan stasiun Purwokerto, Kebumen, Kutoarjo, dan lain-lain. Ini ada kereta yang mau masuk, kereta Serayu dari Purwokerto tujuan ke Pasar Senen via Kiara Condong. Sekarang jam 17:09, sudah berangkat lagi dari stasiun Kroya, dan berangkat Kroya sudah on time ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Pasundan di kelas ekonomi menggunakan armada kereta ekonomi New Generation modifikasi. Nah, untuk konfigurasi tempat duduknya 22 dan sudah menghadap arah laju kereta. Jadi kursinya ini bisa diputar sesuai arah laju kereta ya teman-teman. Tidak ada lagi kursi mundur. Untuk
Dari segi desain interior cukup bagus, kelihatan simple tapi kelihatan rapi juga. Dan fasilitasnya di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa dibuka tutup ya, jadi kalau panas bisa ditutup. Dan dari segi legroom kurang lebih kayak gini. Legroomnya aman banget, lega ya menurut saya, bebas untuk selonjoran. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpen barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu ada juga meja kecil untuk nyimpen cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada colokan listrik 2 yang bisa digunakan untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Lalu untuk kursi kereta New Generation modifikasi juga bisa direbahkan ya. Di sini ada tombol recliningnya. Jadi kalau ditekan kursinya itu bisa mundur ke mode rebahan. Sebenarnya saya cukup suka dengan kursi di kereta ekonomi New Generation modifikasi ini karena legroomnya yang lumayan lega dan juga apabila dimundurin, di reclining, nah ini enak banget teman-teman. Jadi recliningnya lebih mundur apabila dibandingkan dengan yang New Generation stainless steel. Plus minus sih, tapi kalau dari keseluruhan memang New Generation stainless steel lebih baik dari segi guncangan, pendingin ruangan, dan juga kekedapan. Untuk toilet dari kereta api Pasundan kelas ekonomi ini ada di 2 sisi ruangan ya, ada toilet depan dan juga toilet belakang. Kita cek dulu di salah satu sisinya. Nah, untuk dari segi luas kurang lebih kayak gini ya teman-teman, cukup leluasa. Untuk fasilitasnya juga ada cermin yang lumayan besar, ada pewangi ruangan, hand dryer, lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sini ada tabung sabun, tempat tisu, jet shower, mengalir dengan normal juga ya. Klosetnya sudah menggunakan kloset duduk. Di sini ada gantungan untuk pakaian, lalu ada pegangan juga, dan di bawah sana ada tong sampah ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17:32. Kereta api Pasundan sudah tiba di stasiun Gombong. Ini sudah memasuki jalur double track lintas Kroya sampai dengan ke arah Sepanjang ya teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta Pasundan sekarang udah awal 2 menit dari jadwal seharusnya. Kalau kereta-kereta di bawah kecepatan 120 bisa awal terus nyampe ke stasiun.
Tadi itu telatnya gara-gara kereta-kereta Malabar, Argo Wilis, Lodaya telat semua, jadi ya ikutan telat. Sekarang harusnya udah bisa on time terus. Penumpang kereta api Pasundan yang turun di stasiun Gombong ada beberapa orang ya teman-teman. Ini yang baru masuk kayaknya kereta api Senja Utama Yogyakarta dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Pasar Senen. Hari Minggu malam dari arah Jogja menuju Jakarta, kereta-kereta itu pasti rame banget teman-teman. Stasiun Kutoarjo ini masuk di penghujung Daop 5 Purwokerto ya teman-teman. Ada pengisian tangki untuk toilet dan juga sekarang ini udah ada semboyan 21 malam. Lampu berwarna merah yang menandakan bahwa ini adalah ujung belakang dari satu rangkaian kereta api. Senja Utama Jogja, semboyan diberikan dari sebelah kiri. Terima kasih Senja Utama Jogja, semboyan diberikan dari sebelah kiri. Sekarang ini kereta api Pasundan melintas langsung di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Stasiun besar untuk keberangkatan kereta-kereta yang kelasnya tinggi seperti kereta full eksekutif dan Argo. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Lampuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lampuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Sekarang waktu menunjukkan pukul 19.25 tepat ya. Kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Lempuyangan. Yang naik dari Lempuyangan nggak begitu rame ya teman-teman. KRL ini mau berangkat nih. Seperti ini ya untuk kereta makan di kereta api Pasundan menggunakan KMP 3 atau kereta makan plus pembangkit teman-teman. Nah, di sini saya udah pesan satu menu nasi goreng Parahyangan. Harganya sama Rp33.000 dan dalam satu paketnya kurang lebih kayak gini. Ada satu porsi nasi goreng, acar, timun, telur dan juga ada kerupuk. Sekarang ini jam 20:13 masuk di stasiun Purwosari ya. Sudah tiba di kota Solo. Itu ada rel klinik yang lagi terparkir teman-teman. Sekarang saya mau makan malam dulu ya teman-teman. Jadi naik kereta hari ini beli makan 2 kali, makan siang dan juga makan malam. Bismillahirrahmanirrahim, makan bersama nasi goreng Parahyangan. Nasi goreng Parahyangan hari ini bumbunya lumayan medok ya. Harusnya nasi goreng Parahyangan kayak gini. Dari dapur Jogja. Sekarang ini melintas di stasiun Solo Balapan ya. Stasiun besar di kota Solo untuk kereta-kereta yang kelas tinggi, full Argo, full eksekutif,
Seperti di sana lagi ada kereta api Argo Dwi Pangga yang nampaknya minjem rangkaian anggrek. Soalnya armada Willys-nya udah dibalikin, teman-teman. Di sini tuh sebenarnya ada percabangan berbentuk segitiga ya, teman-teman. Percabangan dari arah Solo Balapan menuju ke arah Solo Jebres, lalu dari Solo Balapan ke arah Gundi, dan dari arah Gundi menuju Solo Jebres. Sekarang waktu menunjukkan pukul 20:47. Tiba di stasiun Sragen ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 21:11, kereta api Pasundan yang saya naiki telah tiba di stasiun Walikukun. Jadi untuk perjalanan Pasundan dari Solo menuju ke Surabaya memang terbilang cukup ngecer ya. Pada perjalanan kereta api Pasundan di ekonomi 7 kali ini saya mendapatkan armada K3011249BD. Kereta ekonomi tidak berpenggerak mulai berdinas di tahun 2012 dengan nomor urutan ke-49. Dan BK adalah berat kosongnya 36.900 kg serta mulai dinasnya di tanggal 24 bulan 7 2012. Nah, untuk rangkaian kereta ini itu dulunya merupakan kereta. Ulang tahun bang. Terima kasih. Yo nanti lagi nge-vlog. Thank you bro. Nah, jadi dulunya ini rangkaian kereta api Pasundan merupakan armada K3 Kemenhub. Dan K3 Kemenhub 80 tempat duduk, kursinya berhadap-hadapan. Sekarang dirubah menjadi 72 kursi menghadap arah laju kereta. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 21:58 ya. Kereta api Pasundan telah tiba di stasiun Madiun dan bertemu dengan kereta api Turangga dari Surabaya Gubeng tujuan ke stasiun Bandung, dan ini merupakan perjalanan Turangga terakhir menggunakan armada stainless steel yang tahun 2018, termasuk kereta api Argo Willys ya. Sebenarnya tujuan saya ke Surabaya saat ini untuk ngejar hari perdana perjalanan Argo Willys New Generation, teman-teman. Sekarang ini udah jam 22:08 ya teman-teman. Harusnya 22:06 itu Pasundan berangkat, tapi nampaknya ngelepas kereta luar dinas di stasiun Madiun ini. Belum ada tanda-tanda bakal berangkat lagi keretanya. Ini udah di setel ke night mode ya teman-teman. Jadi lampu utama yang warna putih bulat-bulat itu sudah dimatikan dan nyala lampu samping-samping aja. Udah lebih redup sih, enak untuk istirahat ya. Setelah lepas kereta LD ya, pukul 22:16 berangkat lagi dari stasiun Madiun, terlambat 10 menit. Menuju ke arah Surabaya kurang lebih akan memakan waktu sekitar 2,5 jam, tapi saya mau kasih kesimpulan sekarang supaya bisa istirahat ya teman-teman. Untuk yang pertama, kereta api Pasundan adalah kereta api yang identik sekali dengan Jawa Barat karena diambil dari nama Jawa Barat juga ya, yaitu Tanah Pasundan. Untuk kereta api Pasundan memiliki rute perjalanan dari kota Bandung menuju ke kota Surabaya dengan keberangkatan awal dimulai dari stasiun Kiara Condong menuju ke stasiun Surabaya Gubeng via jalur lintas selatan lewat ke Lempuyangan dan juga ke arah Madiun.
Untuk kereta api Pasundan memiliki satu kelas layanan saja ya, yaitu kereta kelas ekonomi dan sudah menggunakan armada ekonomi new generation modifikasi, yang dimana ini bisa dibilang kereta baru ya teman-teman. Dari segi kursinya yang lebih nyaman, ergonomis, dengan kursi yang sudah menghadap satu arah laju kereta. Nah, untuk harga tiket dari kereta api Pasundan secara normal Rp410.000 sampai dengan Rp500.000. Sejujurnya untuk harga normal terbilang cukup mahal ya. Apabila dibandingkan dengan kereta api lain yang menggunakan armada serupa, kita ambil contoh kereta api Matarmaja. Untuk rute dari Jakarta menuju ke arah Malang, harga tiketnya ada di kisaran Rp350.000 sampai dengan Rp380.000. Inilah kenapa kereta api Pasundan masih saya bilang sebagai kereta yang anomali. Anomali dari harga tiketnya yang terbilang cukup tinggi teman-teman. Lalu kereta api Pasundan juga waktu tempuhnya terlama untuk rute dari arah Bandung menuju ke arah Surabaya ya, sekitaran 13,5 jam sampai dengan 14 jam. Namun memiliki jadwal keberangkatan yang berbeda dari kedua arah. Kalau berangkat dari Kiara Condong sekitar jam 11 lebih 10 waktu Indonesia Barat, tapi kalau keberangkatan dari arah Surabaya jam 5 pagi. Sejujurnya untuk saya pribadi, jam keberangkatan dari Surabaya itu bisa dibilang lebih enak ya, karena nyampe Bandungnya sekitar jam 7 malam. Tapi kalau keberangkatan dari arah Bandung ke Surabaya, jam berangkatnya lebih enak. Siang hari, nggak keburu-buru untuk datang ke stasiun, tapi ketibaan di kota Surabayanya tengah malam sekitar jam 00.40 waktu Indonesia Barat. Untuk notabene saya yang bukan orang Surabaya, sejujurnya kurang enak teman-teman. Tapi untuk kalian yang orang Surabaya, menurut saya nggak ada masalah ya. Nah, dari segi sarana di kereta ekonomi 7 saat ini guncangannya menurut saya terbilang cukup oke, standar. Lalu dari segi kekedapan suara juga cukup baik, tapi dari segi pendingin ruangan tadi ketika dari arah Kiara Condong menuju ke arah Sidareja, AC di tempat duduk saya itu terbilang gerah teman-teman. Nah, saya sempat komplain menyampaikan ke kondektur kalau kursi saya itu di sini AC-nya nggak berasa, tapi setelah ada tindakan di set kembali AC-nya masih sama aja. Terus setelah lepas banjar ada kondektur yang menghubungi saya dan memberikan solusi kursinya dipindah dulu ke belakang, karena di belakang itu AC-nya lebih adem teman-teman. Entah kenapa ya, di kursi bagian depan AC-nya kurang berasa, tapi di bagian belakang cenderung lebih nyaman aja untuk saya pribadi. Tapi itu juga saya mau ingetin, kalau teman-teman naik kereta api komersil yang harga tiketnya nggak murah, kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, bisa komplain ke kondektur ya. Lalu dari segi pendingin ruangan saat ini di malam hari, menurut saya AC-nya nyaman, nggak berasa dingin banget dan tidak bikin kepanasan juga. Ya, masih ada waktu sekitar 2 jam, rencananya bakal saya pergunakan untuk istirahat dulu, mau mencoba untuk tidur. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sekarang jam 00:37 ya. Tiba di stasiun Surabaya Gubeng awal 3 menit. Alhamdulillah tiba di stasiun tujuan akhir. Wah, penumpang kereta api Pasundan rame banget ternyata ya hari ini. Namanya juga hari weekend, hari Minggu. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Bandung selama kurang lebih 13 jam setengah perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Pasundan, kereta api dengan waktu tempuh terlama dari Bandung ke Surabaya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.